Nggak nyangka masih di sini juga. Untung aku ninggalin kamu. Hidupmu nggak akan pernah naik kalau tetap jadi kuli begini. Lihat suamiku yang baru, dia adalah anggota dewan. Lihat dirimu, Gondrong. Kamu ini cuma sampah di tempat ini. Dasar pecundang, tahu diri dong. Pernahkah kamu dihina? Direndahkan? Dianggap tidak akan pernah berhasil hanya karena pekerjaanmu sederhana? Bayangkan, di tengah terik matahari, di antara debu dan suara besi beradu, seorang kuli bangunan berdiri dengan pakaian penuh semen. Lalu datang mantan istrinya, turun dari mobil mewah, bersama seorang anggota DPR. Dan di depan banyak orang, ia berkata, "Untung aku ninggalin kamu. Hidupmu nggak akan pernah naik." Sakit? Tentu. Tapi yang tidak mereka tahu, 3 hari kemudian, keadaan berbalik dengan cara yang membuat penyesalan datang tanpa bisa dicegah. Kisah ini bukan hanya tentang penghinaan, bukan hanya tentang cinta yang salah memilih, tapi tentang harga diri, kesabaran, dan takdir yang bekerja diam-diam. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari daerah mana? Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bandung, atau mungkin dari desa kecil yang penuh perjuangan seperti Arman? Dan jangan lupa dukung channel Life Story ID dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Karena di sini, kita belajar bahwa hidup selalu punya cara mengejutkan untuk membalas setiap luka. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, langit masih berwarna jingga pucat ketika Arman membuka matanya. Tidak ada alarm mahal. Tidak ada pendingin ruangan. Hanya suara ayam dan motor lewat di gang sempit. Rumahnya kecil, berdinding batako yang belum sepenuhnya diplester. Catnya mulai mengelupas, tapi lantainya bersih mengilap. Tidak ada debu menempel. Arman bukan orang kaya, tapi ia tidak pernah membiarkan kemiskinan membuatnya jorok atau malas. Ia bangkit, merapikan kasur tipisnya, lalu mengambil air wudhu. Setelah salat subuh, ia duduk sebentar di teras rumah kayunya yang sederhana. Udara pagi masih dingin. Matanya menatap jalanan kecil yang mulai ramai oleh pedagang sayur. 2 tahun. Sudah 2 tahun sejak Nadia pergi meninggalkannya. Dulu rumah itu terasa hangat. Ada suara tawa. Ada harapan. Kini sunyi. Namun Arman tidak pernah mengutuk keadaan. Ia berdiri, masuk ke dapur kecilnya, menggoreng telur, menyeduh kopi hitam tanpa gula. Sarapannya sederhana, tapi cukup. Tangannya kasar. Kulitnya gelap terbakar matahari. Tapi gerakannya rapi dan teratur. Ia mengambil helm proyeknya. Helm yang sudah tergores di sana-sini. Lalu berjalan menuju jalan raya untuk naik angkot menuju lokasi proyek. Hari itu matahari bersinar lebih cepat dari biasanya. Proyek pembangunan ruko 3 lantai itu sedang dikebut penyelesaiannya. Suara molen semen berputar tanpa henti. Besi-besi bertumpuk. Debu beterbangan. Arman langsung bekerja tanpa banyak bicara. Ia mengangkat semen seberat puluhan kilo seolah itu bagian dari rutinitas hidup yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Di antara para pekerja, Arman dikenal paling disiplin. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Jarang mengeluh. Kalau semua tukang kayak kamu, proyek ini selesai sebelum target, kata mandor suatu hari. Arman hanya tersenyum. Baginya, bekerja bukan soal gengsi, tapi tanggung jawab. Menjelang siang, ketika matahari mulai tepat di atas kepala, suara klakson mobil terdengar keras dari depan proyek. Semua kepala menoleh. Mobil SUV hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar proyek. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan heels tinggi. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Tas mahal tergantung di lengannya. Arman yang sedang mengangkat bata sempat tidak peduli. Sampai wanita itu melepas kacamata hitamnya. Jantungnya berhenti sepersekian detik. Nadia, mantan istrinya, tampil lebih mewah, lebih anggun, lebih percaya diri. Dari sisi lain mobil, turun seorang pria berjas rapi. Rambutnya disisir klimis. Di dadanya tersemat pin kecil lambang lembaga negara. Salah satu pekerja berbisik pelan, "Itu Pak Rizal Pratama, anggota DPR." Beberapa pekerja langsung berdiri lebih tegak. Nadia berjalan mendekat. Tumitnya menghentak tanah berdebu tanpa peduli kotor.
Arman turun dari perancah lantai 2. Wajahnya tenang. Bajunya penuh semen. Nggak nyangka masih di sini juga, ucap Nadia ringan. Arman menatapnya sopan. Iya. Nadia tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi penuh cinta, tapi kemenangan. Untung aku ninggalin kamu, katanya tiba-tiba. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Beberapa pekerja langsung terdiam. Hidupmu nggak akan pernah naik kalau tetap jadi kuli begini. Kalimat itu seperti palu menghantam. Rizal tersenyum miring. Setiap orang punya kelasnya masing-masing, tambahnya santai. Debu proyek seakan ikut membeku. Semua mata tertuju pada Arman. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan membalas? Arman berdiri tegak. Tatapannya lurus. Tidak goyah. Lalu ia berkata pelan, tapi jelas. Saya mungkin kuli. Ia berhenti sebentar. Tapi saya membangun. Bukan menjatuhkan. Sunyi. Kalimat itu sederhana, tapi menghentak. Beberapa pekerja menunduk. Ada yang tersenyum tipis penuh hormat. Wajah Rizal berubah sedikit tegang. Nadia terdiam sepersekian detik. Di kejauhan, seorang pria parubaya berdiri memperhatikan semuanya. Pemilik proyek. Ia menyaksikan cara Arman dihina. Dan cara Arman menjawab. Tanpa teriakan. Tanpa emosi berlebihan. Hanya dengan harga diri. Mobil itu akhirnya pergi meninggalkan debu tipis. Arman kembali mengambil bata. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena lemah, tapi karena luka lama baru saja disentuh kembali. Ia menghela napas panjang. Lalu kembali bekerja. Tanpa ia sadari, hari itu bukan hanya hari penghinaan. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dan 3 hari dari sekarang, penyesalan akan datang menghampiri seseorang yang merasa sudah menang. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Bayangan bangunan setengah jadi memanjang di atas tanah berdebu. Para pekerja satu persatu mulai membersihkan alat mereka. Arman masih di lantai 2, memastikan susunan bata yang ia pasang benar-benar rata. Ia selalu memeriksa ulang pekerjaannya. Baginya, kesalahan kecil hari ini bisa jadi kerusakan besar di masa depan. Men, suara mandor memanggil dari bawah. Arman menoleh. Bos mau ketemu kamu. Sekarang. Beberapa pekerja saling pandang. Ada yang berbisik pelan. Wah, gara-gara tadi ya. Arman turun perlahan. Ia mengusap tangannya dengan kain lusuh sebelum mendekati kantor kecil sementara yang terbuat dari kontainer di sudut proyek. Jantungnya berdetak normal. Ia tidak merasa bersalah. Tapi ia tahu, kejadian siang tadi bukan kejadian biasa. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria parubaya dengan kemeja putih rapi. Tatapannya tenang, namun tajam. Dialah pemilik proyek, Pak Surya. Arman berdiri di depan meja. Bapak panggil saya? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia menatap Arman beberapa detik, seperti sedang membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah. Kamu sudah kerja di proyek saya berapa lama? Hampir 2 tahun, Pak. Pernah bolos? Tidak pernah. Pernah ribut sama pekerja lain? Seingat saya tidak, Pak. Pak Surya menyandarkan tubuhnya. Saya lihat kejadian tadi. Ruangan itu terasa hening. Arman tidak menunduk. Tidak juga membela diri. Ia hanya diam. Kamu tahu siapa pria itu? Tahu, Pak. Kamu nggak takut? Arman tersenyum tipis. Saya cuma kerja, Pak. Saya nggak ganggu siapa-siapa. Pak Surya memperhatikan jawaban itu. Bukan jawaban yang membela harga diri dengan emosi. Bukan juga jawaban penuh dendam. Hanya sederhana, tapi kuat. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu? Arman menggeleng pelan. Pak Surya membuka map di mejanya. Saya sudah lama perhatikan kerja kamu. Kamu teliti, rapi, dan nggak banyak omong. Arman tetap diam. Proyek ini dalam 3 hari akan dinilai konsultan pusat. Mereka menentukan apakah perusahaan saya layak dapat tender besar berikutnya. Arman mengangguk pelan. Saya butuh orang yang bisa saya percaya untuk pimpin tim di lapangan. Arman sedikit terdiam. Kamu mulai besok jadi kepala tukang. Kata-kata itu menggantung beberapa detik. Seolah Arman perlu waktu untuk memastikan ia tidak salah dengar. Kepala, tukang.
Pak. Iya. Kamu atur ritme kerja. Pastikan kualitas sesuai standar. Saya nggak mau ada celah sedikit pun. Suasana berubah. Bukan hanya jabatan. Itu adalah kepercayaan. Arman menelan ludah. Saya cuma kuli biasa. Pak. Pak Surya tersenyum tipis. Orang yang meremehkan diri sendiri biasanya justru yang paling siap naik. Kalimat itu menembus hati Arman lebih dalam dari penghinaan siang tadi. Untuk pertama kalinya hari itu, matanya sedikit berkaca-kaca. Saya akan jalankan amanahnya sebaik mungkin. Pak. Pak Surya mengangguk. Satu lagi. Arman menunggu. Jangan pernah ubah cara kamu berdiri tadi siang. Orang seperti kamu jarang. Arman keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terasa berbeda. Bukan karena ia menjadi lebih tinggi. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, seseorang melihat nilainya. Di tempat lain. Di dalam mobil mewah yang melaju di jalanan kota. Nadia duduk diam. Rizal menyetir dengan satu tangan. Tangannya yang lain sesekali memegang ponsel. Kamu kenapa diam? Tanya Rizal tanpa menoleh. Enggak apa-apa. Kamu masih kepikiran mantanmu itu? Nada suaranya berubah lebih dingin. Nadia menggeleng cepat. Enggak. Tapi sebenarnya, iya. Bukan karena ia menyesal. Bukan karena ia ingin kembali. Tapi karena ada sesuatu yang mengganggunya. Cara Arman berdiri. Cara ia menjawab. Tanpa marah. Tanpa memohon. Tanpa terlihat kalah. Itu bukan ekspresi pria yang hancur. Itu ekspresi pria yang tenang. Dan ketenangan itu terasa mengganggu. Rizal tiba-tiba berbicara lagi. Kamu tahu kan? Orang kayak dia nggak akan pernah sejajar sama kita. Nadia tersenyum tipis. Iya. Tapi hatinya tidak sepenuhnya setuju. Rizal melirik ke arahnya. Kamu jangan macam-macam ya. Aku nggak suka kalau kamu masih menyimpan rasa. Nada suaranya bukan bercanda. Itu peringatan. Nadia menoleh pelan. Aku udah pilih kamu. Rizal tersenyum puas. Tapi tatapannya menunjukkan sesuatu yang lain. Dominan. Mengontrol. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasakan tekanan yang dulu tidak pernah ia rasakan bersama Arman. Keesokan harinya di proyek. Suasana berbeda. Mandor mengumumkan keputusan. Mulai hari ini, Arman jadi kepala tukang. Beberapa pekerja kaget. Lalu satu persatu tersenyum. Pantes. Emang harusnya dari dulu. Arman hanya berdiri kikuk. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Tapi kini tanggung jawabnya bertambah. Ia mengatur pembagian kerja. Mengoreksi detail pemasangan. Memastikan ukuran tepat. Dan diam-diam, Pak Surya terus memperhatikan. 3 hari lagi konsultan pusat datang. Penilaian itu bukan hanya menentukan masa depan perusahaan. Tapi tanpa disadari siapapun. Itu juga akan menentukan arah hidup Arman. Dan mungkin, awal dari penyesalan yang sedang menunggu seseorang di tempat lain. Malam turun perlahan di atas kota. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya ke kaca-kaca gedung tinggi yang menjulang di tengah kota. Di kawasan elit yang dipenuhi rumah-rumah besar dengan pagar tinggi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang otomatis. Gerbang terbuka pelan. Mobil itu masuk dengan tenang. Di dalamnya, suasana justru terasa berat. Rizal mematikan mesin mobil tanpa berkata apapun. Ia menatap lurus ke depan beberapa detik, sementara Nadia di sampingnya masih diam. Rumah yang mereka tempati begitu besar. 2 lantai. Halaman luas. Lampu taman yang indah. Semua terlihat sempurna. Tapi malam itu, udara di antara mereka terasa dingin. Rizal akhirnya membuka pintu mobil dengan gerakan cepat. Turun. Nada suaranya tidak kasar, tapi jelas menunjukkan sesuatu sedang tidak baik. Mereka masuk ke dalam rumah. Lantai marmer yang mengilap memantulkan langkah mereka. Begitu pintu tertutup, Rizal langsung melepaskan jasnya dan melemparkannya ke sofa. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sementara Nadia berdiri diam di dekat meja. Kenapa kamu tadi diam terus di mobil? Tanya Rizal tiba-tiba. Aku cuma capek. Capek. Rizal tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan tawa yang hangat. Capek karena ketemu mantanmu. Nadia menatapnya. Kamu mulai lagi?
Rizal menoleh cepat. Mulai apa? Kamu terus membahas Arman. Rizal mendekat beberapa langkah. Karena kamu kelihatan berubah sejak ketemu dia. Nada suaranya mulai meninggi. Nadia menarik napas panjang. Dia cuma masa lalu, Zal. Tapi kenapa kamu kelihatan seperti masih memikirkan dia? Pertanyaan itu menusuk langsung. Nadia terdiam. Bukan karena ia ingin mengaku, tapi karena ia sendiri belum mengerti perasaannya. Yang ia ingat hanya satu. Cara Arman berdiri siang itu. Tenang. Tidak membela diri. Tidak memohon. Dan justru ketenangan itu membuat Nadia merasa bersalah. Rizal menggeleng pelan melihat Nadia tidak menjawab. Nah kan? Kamu diam lagi. Aku cuma nggak mau ribut. Tapi kamu sudah bikin aku kesal. Rizal berjalan ke meja dan memukulnya dengan telapak tangan. Suara keras itu membuat Nadia sedikit terkejut. Selama ini, ia jarang melihat sisi seperti ini dari Rizal. Waktu dulu mereka masih dekat, Rizal selalu tampil sempurna. Rapi, tenang, penuh percaya diri. Seorang anggota DPR yang dihormati banyak orang. Tapi malam ini, wajah itu terlihat berbeda. Lebih keras, lebih emosional. Dengar ya, kata Rizal dengan nada tajam. Aku nggak suka kalau kamu masih terpengaruh orang seperti dia. Orang seperti dia? Nadia mengulang pelan. Iya, kuli bangunan. Kata-kata itu terdengar sangat merendahkan. Nadia menatap lantai. Entah kenapa, hatinya terasa tidak nyaman mendengar itu. Arman memang kuli bangunan. Tapi selama mereka menikah dulu, Arman tidak pernah meninggikan suara kepadanya. Tidak pernah memukul meja. Tidak pernah menuduh tanpa alasan. Rizal kembali berjalan mondar-mandir. Seharusnya kamu bersyukur sekarang hidupmu seperti ini. Ia menunjuk sekeliling rumah. Rumah besar. Mobil mewah. Semua orang hormat sama kita. Nadia perlahan mengangkat wajahnya. Kalau semuanya sempurna, kenapa kamu masih marah seperti ini? Pertanyaan itu membuat Rizal terdiam sejenak. Wajahnya mengeras. Kamu membela dia sekarang? Aku tidak membela siapa-siapa. Jangan bohong. Suara Rizal kini benar-benar keras. Semua ini karena dia. Kalau kamu tidak ketemu dia, kamu tidak akan berubah seperti ini. Nadia memejamkan mata sejenak. Ia mulai lelah. Sangat lelah. Ini bukan tentang Arman, Zal. Lalu tentang apa? Nadia akhirnya berkata pelan. Ini tentang kamu. Rizal terdiam. Nadia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dulu kamu terlihat tenang. Tapi sekarang aku baru tahu kamu mudah marah. Rizal mengepalkan tangan. Jadi sekarang aku yang salah. Aku tidak bilang begitu. Tapi itu maksudmu. Suasana ruang tamu berubah tegang. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya Rizal menarik napas keras, mengambil jasnya, lalu berjalan menuju pintu. Aku keluar. Pintu terbuka, lalu tertutup keras. Rumah besar itu kembali sunyi. Sangat sunyi. Nadia berdiri sendiri di ruang tamu yang luas. Lampu kristal di atas kepalanya memancarkan cahaya yang indah, tapi terasa dingin. Perlahan ia duduk di sofa. Air matanya akhirnya jatuh. Satu demi satu. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Arman, Nadia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rindu. Bukan juga penyesalan sepenuhnya. Tapi kesadaran bahwa kemewahan tidak selalu membawa ketenangan. Malam itu Nadia menangis sendirian. Sementara di tempat lain, Arman masih berada di proyek. Memeriksa gambar bangunan di bawah lampu kecil bersama beberapa pekerja. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah mantan istrinya. Ia hanya tahu satu hal. 3 hari lagi, ada penilaian besar yang akan menentukan masa depannya. Dan tanpa disadari siapapun, takdir mereka bertiga perlahan sedang bergerak menuju satu titik pertemuan yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan melewati gang kecil di sebuah perkampungan sederhana di pinggiran kota. Rumah-rumah di sana berdiri rapat dengan dinding semen sederhana dan atap seng yang mulai memudar warnanya dimakan waktu. Lampu-lampu teras menyala redup. Beberapa warga masih duduk di depan rumah,
berbincang santai setelah seharian bekerja. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah kecil yang sangat sederhana. Rumah itu milik Arman. Tidak besar. Hanya 2 ruangan utama, dengan teras kecil yang dihiasi beberapa pot tanaman yang dirawat dengan rapi. Malam itu Arman baru saja pulang dari proyek. Bajunya masih berdebu, tangannya sedikit kasar karena seharian memegang semen dan besi. Ia duduk di teras sambil membuka sepatu kerjanya. Di dalam rumah, suara air mendidih terdengar dari dapur kecil. Arman sedang merebus air untuk membuat kopi. Ia menarik napas panjang. Hari itu cukup melelahkan, tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap merasa tenang. Kepercayaan yang diberikan pemilik proyek kepadanya sebagai kepala tukang adalah tanggung jawab besar. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun. 3 hari lagi, penilaian dari konsultan pusat akan dilakukan. Arman tahu itu bukan hal kecil. Tapi ia tidak ingin terlalu memikirkannya malam ini. Ia hanya ingin menikmati sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara mesin mobil yang keras memasuki gang sempit. Warga yang sedang duduk langsung menoleh. Lampu mobil mewah menyorot terang jalan kecil itu. Mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan rumah Arman. Beberapa tetangga mulai berbisik. Mobil seperti itu hampir tidak pernah masuk ke gang mereka. Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah cepat. Jas mahal. Sepatu mengilap. Wajah penuh emosi. Rizal. Ia menutup pintu mobil dengan keras lalu berjalan menuju teras rumah Arman. Arman yang masih duduk di kursi kayu perlahan mengangkat kepalanya. Ia mengenali wajah itu. Untuk beberapa detik, suasana menjadi sunyi. Tetangga yang tadi berbincang mulai berdiri pelan. Mereka merasa sesuatu akan terjadi. Rizal berhenti tepat di depan Arman. Wajahnya penuh amarah yang tidak ia sembunyikan. Jadi ini rumahmu? Nada suaranya tajam. Arman berdiri perlahan. Iya. Jawaban itu singkat. Tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Rizal menatap sekeliling rumah kecil itu dengan senyum sinis. Kecil sekali. Ia tertawa pendek. Pantas saja hidupmu tidak kemana-mana. Beberapa tetangga mulai mendekat sedikit demi sedikit. Mereka tidak ingin ikut campur, tapi juga tidak bisa mengabaikan situasi itu. Arman tetap berdiri tenang. Ada yang bisa saya bantu? Pertanyaan itu justru membuat Rizal semakin kesal. Kamu tahu kenapa aku ke sini? Arman menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Rizal melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya 1 langkah. Karena kamu. Ia menunjuk dada Arman. Sejak Nadia ketemu kamu, dia berubah. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rizal dengan wajah datar. Dia diam terus sejak siang. Kamu pikir aku tidak tahu kenapa? Beberapa detik berlalu. Angin malam berhembus pelan. Tetangga yang menonton mulai merasa tegang. Rizal kembali berbicara, kali ini dengan suara lebih rendah, tapi jauh lebih mengancam. Dengar baik-baik. Aku ini anggota DPR. Nada suaranya penuh tekanan. Aku bisa membuat hidup seseorang hancur, hanya dengan 1 telepon. Ia menatap Arman tajam. Dan kalau kamu masih berani muncul di hidup Nadia, aku akan memastikan hidupmu selesai. Ancaman itu terdengar jelas oleh semua orang di sekitar. Beberapa tetangga saling pandang. Situasi menjadi semakin tidak nyaman. Namun Arman tetap berdiri di tempatnya. Tidak mundur. Tidak marah. Ia hanya menarik napas pelan. Lalu berkata dengan suara tenang. Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa, membuat Rizal semakin tersulut. Jangan pura-pura tidak tahu. Rizal hampir berteriak. Kamu membuat dia mengingat masa lalu. Arman menatapnya sebentar. Kemudian berkata pelan. Masa lalu tidak bisa dihapus. Tapi setiap orang bisa memilih masa depannya. Kata-kata itu membuat suasana semakin sunyi. Rizal mengepalkan tangan. Ia seperti ingin memukul sesuatu. Namun ia sadar banyak orang sedang melihat. Akhirnya ia hanya menunjuk Arman dengan jari yang gemetar karena emosi. Ingat kata-kataku. Aku bisa menghancurkan hidupmu kapan saja. Setelah itu ia berbalik cepat. Langkahnya keras menuju mobil. Pintu mobil terbanting. Mesin menyala. Mobil mewah itu melaju keluar gang dengan cepat. Suara mesinnya perlahan menghilang di kejauhan.
Gang kecil itu kembali sunyi. Beberapa tetangga mendekati Arman. Men, kamu nggak apa-apa? Arman tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Ia duduk kembali di kursi kayunya. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun di tempat lain, di rumah mewah yang besar dan terang, Nadia sedang duduk sendirian di kamar. Rizal belum pulang. Ia menatap layar ponselnya. Beberapa menit lalu, sopir rumah mereka mengirim pesan. Saya lihat Pak Rizal tadi ke arah rumah Arman. Hati Nadia langsung berdebar. Ia tahu temperamen Rizal. Ia tahu pria itu bisa melakukan sesuatu saat sedang marah. Perasaan bersalah mulai muncul perlahan di dadanya. Ia menatap jendela kamar. Malam terasa sangat panjang. Untuk pertama kalinya, Nadia mulai bertanya dalam hatinya sendiri. Apakah semua ini terjadi karena dirinya? Dan tanpa ia sadari, konflik yang tadi malam meledak di gang kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena waktu terus berjalan. Dan hitungan menuju 3 hari yang akan mengubah segalanya, semakin dekat. Pagi itu matahari baru saja naik di atas garis langit kota. Udara masih terasa sejuk ketika para pekerja mulai berdatangan ke proyek pembangunan gedung apartemen yang besar di tengah kota. Suara mesin molen semen mulai terdengar. Besi-besi panjang dipindahkan. Helm proyek berwarna kuning dan oranye mulai terlihat di mana-mana. Arman sudah berada di lokasi sejak lebih pagi dari yang lain. Ia berdiri di dekat papan gambar proyek, memegang beberapa lembar blueprint yang sudah sedikit kusut karena sering dibuka tutup. Matanya meneliti setiap garis dan ukuran dengan sangat teliti. Sejak diangkat menjadi kepala tukang 2 hari lalu, tanggung jawabnya semakin besar. Bukan hanya mengawasi pekerjaan para pekerja lain, tapi juga memastikan semua bagian bangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Arman tidak ingin membuat kesalahan. Ia tahu kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Beberapa pekerja mulai berkumpul di sekelilingnya. Pak Arman, bagian kolom lantai 2 ini kita lanjut cor hari ini? Tanya salah satu tukang. Arman melihat gambar sebentar lalu mengangguk. Iya, tapi pastikan bekistingnya diperkuat dulu. Jangan sampai ada yang miring. Siap, Pak. Para pekerja segera bergerak. Meski baru 2 hari menjadi kepala tukang, mereka sudah mulai terbiasa memanggilnya Pak Arman. Dan anehnya, Arman tidak pernah berubah sedikit pun. Ia tetap membantu mengangkat bahan. Tetap ikut memeriksa pekerjaan. Tidak pernah memerintah dengan kasar. Semua dilakukan dengan tenang. Sementara itu, di ruang kantor proyek yang berada di lantai dasar bangunan sementara, suasana terlihat lebih serius. Pemilik proyek, Pak Surya, sedang duduk bersama 2 orang pria berpakaian rapi. Mereka adalah konsultan pusat yang datang untuk melakukan evaluasi proyek. Di meja mereka terdapat beberapa dokumen dan laptop yang menampilkan rekaman kamera pengawas proyek. Pak Surya membuka salah satu rekaman CCTV. Layar menampilkan kejadian 2 hari lalu. Hari ketika Nadia dan Rizal datang ke lokasi proyek. Dalam rekaman itu terlihat jelas bagaimana Rizal berjalan dengan sikap arogan di tengah area kerja. Ia tidak memakai helm keselamatan. Ia juga berbicara dengan nada tinggi kepada beberapa pekerja. Salah satu adegan memperlihatkan Rizal menunjuk Arman dengan ekspresi merendahkan. Kedua konsultan itu saling pandang. Salah satu dari mereka menggeleng pelan. Perilaku seperti ini sangat tidak pantas di area proyek. Pak Surya mengangguk. Betul. Saya juga tidak menyangka kejadian itu terjadi di lokasi kerja kami. Ia lalu mengganti rekaman ke bagian lain. Sekarang yang terlihat adalah Arman. Dalam video itu, Arman terlihat membantu pekerja lain memperbaiki rangka besi yang sedikit melenceng. Ia juga terlihat memeriksa ukuran dengan alat ukur sebelum memutuskan sesuatu. Gerakannya tenang. Tidak panik. Salah satu konsultan memperhatikan dengan serius. Orang ini siapa? Pak Surya tersenyum kecil. Namanya Arman. Dia kepala tukang di sini. Baru 2 hari. Konsultan itu kembali melihat layar. Dia terlihat sangat teliti. Pak Surya mengangguk. Justru itu yang membuat saya percaya padanya. Beberapa menit kemudian mereka berjalan keluar kantor menuju area proyek. Para pekerja langsung berhenti sejenak ketika melihat rombongan itu datang. Pak Surya memanggil Arman. Men, ke sini sebentar. Arman berjalan mendekat sambil melepas sarung tangan kerjanya. Iya, Pak. Konsultan pusat memperhatikan Arman dari atas sampai bawah.
Bajunya sederhana, helm proyeknya sedikit penuh debu. Tapi tatapannya terlihat fokus dan tenang. Kamu yang mengawasi pekerjaan kolom lantai 2? Tanya salah satu konsultan. Iya, Pak. Kamu yang memperbaiki rangka besi kemarin? Iya. Konsultan itu tersenyum tipis. Bagus. Arman sedikit bingung. Terima kasih, Pak. Pak Surya kemudian berkata dengan nada yang lebih serius. Arman. Iya, Pak. Kami sudah menilai pekerjaanmu. Para pekerja di sekitar mulai memperhatikan. Mulai hari ini, kamu tidak hanya menjadi kepala tukang. Arman menatap Pak Surya dengan sedikit terkejut. Kami angkat menjadi pengawas lapangan untuk proyek ini. Suasana langsung hening beberapa detik. Beberapa pekerja saling pandang. Arman sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pengawas lapangan? Pak. Pak Surya tersenyum. Iya. Mulai sekarang kamu akan memimpin seluruh tim pekerja di proyek ini. Salah satu konsultan menambahkan. Dan kami sangat menghargai profesionalitasmu. Arman terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hidupnya seperti berubah sangat cepat. Baru 2 hari lalu ia dihina di depan semua orang. Dan sekarang, ia dipercaya memimpin seluruh pekerjaan lapangan. Pak Surya melanjutkan. Gajimu juga akan disesuaikan dengan posisi barumu. Jumlah yang disebutkan membuat beberapa pekerja yang mendengar terkejut. Itu hampir 3 kali lipat dari penghasilan Arman sebelumnya. Arman hanya menundukkan kepala. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Namun perubahan itu ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah rapat perusahaan properti besar di pusat kota, nama Arman mulai disebut. Pak Surya mempresentasikan perkembangan proyeknya. Dan di salah satu slide presentasi, terdapat foto Arman sedang mengawasi pekerjaan. Orang ini yang membuat progres proyek kami stabil, kata Pak Surya. Beberapa eksekutif perusahaan mulai tertarik. Siapa dia? Pengawas lapangan. Nama Arman mulai dibicarakan. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadia sedang duduk di sebuah kafe ketika seorang teman lamanya datang menghampiri. Kamu tahu kabar terbaru dari proyek apartemen yang kamu kunjungi kemarin? Nadia menggeleng. Kenapa? Temannya tersenyum kecil. Orang yang kamu hina itu. Arman. Nadia langsung menoleh. Dia sekarang jadi pengawas lapangan di proyek itu. Nadia terdiam. Gajinya katanya naik besar. Temannya melanjutkan. Bahkan namanya sekarang sedang dibicarakan di perusahaan properti. Beberapa detik Nadia tidak berkata apa-apa. Cangkir kopi di tangannya terasa tiba-tiba berat. Di dalam hatinya, muncul perasaan yang tidak ia mengerti. Antara terkejut, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Takdir, perlahan mulai berbalik arah. Dan Nadia belum menyadari bahwa perubahan ini hanyalah awal dari sesuatu yang akan membuatnya benar-benar menyesal. Malam itu kota tampak lebih tenang dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyinari trotoar yang mulai sepi. Hanya sesekali kendaraan lewat, memecah sunyi yang perlahan menyelimuti udara malam. Di proyek pembangunan apartemen yang hampir selesai itu, sebagian besar pekerja sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Namun satu orang masih berada di sana. Arman. Ia berdiri di lantai 2 bangunan yang masih terbuka, memeriksa beberapa catatan pekerjaan hari itu. Angin malam berhembus lembut melewati rangka besi yang sudah berdiri kokoh. Sejak diangkat menjadi pengawas lapangan, rutinitasnya berubah. Ia sering pulang lebih malam karena memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai rencana. Bagi Arman, tanggung jawab itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak boleh disia-siakan. Saat ia hendak menutup buku catatannya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan gerbang proyek. Lampu mobil itu menerangi area yang mulai gelap. Arman menoleh. Ia mengira mungkin pemilik proyek atau petugas keamanan yang datang. Namun ketika pintu mobil terbuka, jantungnya berdetak sedikit berbeda. Seseorang turun dari mobil itu. Seorang wanita. Langkahnya pelan. Seolah ragu. Arman langsung mengenalinya. Nadia. Beberapa detik Arman hanya berdiri diam. Sudah lama sejak terakhir kali mereka berbicara, tanpa amarah atau keramaian orang lain. Nadia berjalan mendekat perlahan. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya.
Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada ekspresi angkuh seperti waktu ia datang ke proyek beberapa hari lalu. Yang ada hanya wajah lelah, dan mata yang tampak menyimpan banyak hal. Arman? Suara Nadia pelan. Arman menutup buku catatannya. Iya. Nada suaranya tetap tenang seperti biasa. Kenapa kamu datang malam-malam? Nadia tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling bangunan yang sedang dibangun itu. Tempat yang dulu ia datangi dengan penuh kesombongan. Tempat di mana ia pernah merendahkan Arman di depan banyak orang. Beberapa detik berlalu. Akhirnya Nadia berkata pelan. Aku ingin bicara. Arman mengangguk kecil. Silakan. Mereka berdiri berhadapan di bawah lampu proyek yang redup. Suasana malam terasa sunyi. Nadia menarik napas dalam-dalam. Seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia tahan. Aku tidak bahagia. Kalimat itu keluar begitu saja. Arman tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya mendengarkan. Nadia melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Waktu aku meninggalkan kamu, aku pikir aku membuat keputusan yang benar. Ia menunduk. Aku pikir hidup dengan orang yang punya jabatan tinggi akan membuat semuanya lebih baik. Angin malam meniup pelan rambutnya. Tapi ternyata, aku salah. Arman masih diam. Nadia mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Rizal tidak seperti yang aku bayangkan. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar pahit. Di depan orang lain dia terlihat sempurna. Tapi di rumah, dia mudah marah. Dia selalu ingin menang sendiri. Dia sering menyalahkan orang lain, bahkan untuk hal-hal kecil. Arman mendengarkan tanpa memotong. Nadia melanjutkan. Dia juga mulai mengatur semuanya. Apa yang boleh aku lakukan? Siapa yang boleh aku temui? Aku bahkan merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Air mata perlahan mulai mengalir di pipinya. Aku baru sadar sesuatu setelah bertemu kamu lagi. Arman menatapnya tenang. Apa? Nadia berkata dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku salah menilai kamu. Ia menatap langsung ke mata Arman. Aku pikir jabatan itu segalanya. Aku pikir kekayaan itu yang menentukan kebahagiaan. Ia menggeleng pelan. Tapi sekarang aku tahu, aku meninggalkan orang yang sebenarnya menghargai aku. Suasana menjadi sangat hening. Angin malam kembali berhembus. Arman menatap Nadia beberapa detik. Banyak kenangan yang sebenarnya muncul di pikirannya. Masa-masa ketika mereka masih tinggal di rumah kecil. Ketika mereka makan bersama dengan sederhana. Ketika mereka tertawa tanpa memikirkan status atau jabatan. Namun Arman tidak membiarkan kenangan itu menguasai dirinya. Ia hanya berkata dengan suara tenang. Setiap orang membuat keputusan dalam hidup. Nadia menatapnya dengan harapan yang samar. Namun kalimat Arman selanjutnya membuat hatinya sedikit bergetar. Dan setiap keputusan membawa pelajaran. Arman menatap Nadia dengan wajah yang tetap lembut. Aku tidak pernah membencimu. Nadia sedikit terkejut mendengar itu. Tapi hidup juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Beberapa detik Nadia terdiam. Air matanya terus mengalir. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Arman tidak menunjukkan kemarahan. Tidak juga kesedihan. Ia hanya berkata dengan sederhana. Setiap orang belajar dari pilihannya. Kalimat itu terdengar sangat tenang. Tidak ada dendam di dalamnya. Justru itulah yang membuat hati Nadia semakin terasa berat. Karena Arman tidak mencoba menyakitinya kembali. Ia tidak membalas penghinaan. Ia tidak menertawakan penyesalan Nadia. Ia hanya menerima semuanya dengan kedewasaan. Nadia menyeka air matanya. Terima kasih, karena kamu masih menjadi orang yang sama. Arman tidak menjawab. Nadia akhirnya berbalik perlahan menuju mobilnya. Langkahnya terasa berat. Ketika pintu mobil tertutup dan mobil itu perlahan pergi meninggalkan proyek. Arman kembali berdiri sendirian di bawah lampu proyek. Namun malam itu, di dalam hati Nadia, penyesalan mulai tumbuh lebih dalam. Dan ia belum tahu bahwa hanya 1 hari lagi sebelum sesuatu terjadi yang akan membuat penyesalannya jauh lebih besar. Pagi hari ketiga akhirnya tiba. Matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung kota ketika berita yang tak terduga mulai menyebar perlahan di berbagai media lokal.
Awalnya hanya sebuah laporan kecil. Namun dalam beberapa jam saja, kabar itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Nama Rizal Pratama, anggota DPR yang dikenal dengan citra elegan dan penuh wibawa, tiba-tiba muncul dalam sebuah pemberitaan yang tidak mengenakan. Beberapa warga dari sebuah perkampungan di pinggiran kota melaporkan sikap arogan seorang pejabat yang datang malam hari dan mengancam seorang warga di depan banyak orang. Laporan itu tidak berhenti di tingkat warga saja. Salah satu tetangga Arman ternyata merekam kejadian malam itu menggunakan ponselnya. Video tersebut memperlihatkan dengan jelas bagaimana Rizal berdiri di depan rumah Arman, menunjuk dengan emosi dan melontarkan ancaman yang terdengar sangat jelas. "Aku bisa menghancurkan hidupmu kapan saja." Kalimat itu terdengar tajam dalam rekaman tersebut. Video itu kemudian sampai ke tangan seorang jurnalis lokal. Dan ketika jurnalis itu mengetahui bahwa pria dalam video tersebut adalah seorang anggota DPR, berita itu langsung menjadi perhatian. Tidak butuh waktu lama sebelum video tersebut mulai menyebar luas di media sosial. Komentar demi komentar bermunculan. Banyak orang mempertanyakan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Beberapa bahkan menuntut klarifikasi dari pihak partai tempat Rizal bernaung. Di kantor DPR sendiri, suasana menjadi tegang. Beberapa pimpinan partai mulai memanggil Rizal untuk memberikan penjelasan. Karir politik yang selama ini terlihat stabil, mulai terguncang. Sementara itu, di tempat yang jauh lebih sederhana dari ruang rapat politik yang mewah, Arman memulai harinya seperti biasa. Ia datang ke proyek lebih pagi dari semua orang. Langit masih sedikit kelabu ketika ia membuka pagar proyek dan berjalan masuk ke area pembangunan. Namun pagi itu terasa sedikit berbeda. Di depan kantor proyek sudah berdiri sebuah mobil hitam milik Pak Surya. Arman sedikit heran. Biasanya pemilik proyek itu datang lebih siang. Ketika Arman masuk ke kantor proyek, Pak Surya langsung berdiri menyambutnya. "Arman, kamu sudah datang." "Iya, Pak." Pak Surya tersenyum. "Bagus. Ada kabar penting." Arman menunggu dengan tenang. Pak Surya lalu mengambil sebuah map dari meja. Proyek ini akan memasuki tahap pembangunan berikutnya. Ia membuka dokumen di dalam map itu. Dan perusahaan pusat sudah menyetujui satu keputusan. Arman sedikit mengerutkan dahi. "Keputusan apa, Pak?" Pak Surya menatapnya dengan senyum bangga. "Mulai minggu depan, kamu tidak hanya menjadi pengawas lapangan di proyek ini." Arman terdiam. "Kamu akan menjadi pengawas utama untuk proyek pembangunan kompleks apartemen baru di kawasan pusat kota." Beberapa detik Arman tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu proyek itu. Itu adalah proyek yang jauh lebih besar. Jauh lebih prestisius. Pak Surya melanjutkan dengan nada serius. "Kami percaya kamu mampu memimpin proyek itu." Arman menundukkan kepala sebentar. Ia menghela napas pelan. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak." Tak lama kemudian para pekerja mulai berdatangan ke lokasi. Ketika mereka mengetahui kabar tersebut, senyum langsung muncul di wajah mereka. "Wah, selamat Pak Arman. Pak Arman sekarang jadi pengawas proyek besar." Beberapa pekerja bahkan menepuk bahunya dengan bangga. Hari itu, untuk pertama kalinya Arman benar-benar merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Orang-orang yang dulu hanya melihatnya sebagai kuli bangunan biasa, kini memanggilnya dengan penuh hormat, "Pak Arman." Namun perubahan terbesar justru terjadi di tempat lain. Di sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari proyek. Seseorang sedang duduk diam memperhatikan dari kejauhan. Nadia. Ia tidak turun dari mobil. Ia hanya melihat melalui kaca mobilnya. Dari tempat itu, ia bisa melihat Arman berdiri di tengah para pekerja. Mereka tertawa bersama. Mereka menghormatinya. Dan Arman tetap berdiri dengan sikap yang sama seperti dulu. Tenang. Rendah hati. Tidak berubah sedikit pun. Nadia menggenggam tangannya pelan. Di dalam hatinya, perasaan penyesalan itu kembali muncul. 3 hari lalu, ia berdiri di tempat itu dengan penuh kesombongan. Ia menghina Arman di depan semua orang. Dan sekarang, dalam waktu yang begitu singkat, hidup Arman justru bergerak naik. Sementara hidup orang yang ia pilih, justru sedang jatuh. Nadia menutup matanya sebentar. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari jabatan tinggi. Bahwa kemuliaan
tidak selalu dimiliki oleh orang yang berkuasa. Kadang, kemuliaan justru dimiliki oleh seseorang yang tetap menjaga harga dirinya meski dunia merendahkannya. Mobil Nadia akhirnya perlahan meninggalkan tempat itu. Sementara di proyek, Arman kembali memeriksa pekerjaan para tukang seperti biasa. Ia tidak pernah tahu bahwa seseorang baru saja menyaksikan semua itu dari kejauhan. Namun hidup memang sering berjalan dengan cara yang misterius. Kadang penghinaan datang tanpa alasan. Kadang keadilan datang tanpa perlu diminta. Karena pada akhirnya, penghinaan tidak selalu harus dibalas dengan teriakan. Kadang, Tuhan membalasnya dengan kenaikan derajat. Pesan moral kisah ini. Jabatan tidak selalu menjamin kemuliaan. Kesabaran seringkali menjadi kekuatan terbesar seseorang. Harga diri tidak pernah ditentukan oleh status sosial. Dan terkadang, hanya butuh 3 hari bagi hidup seseorang untuk benar-benar berubah. 3 hari yang mengubah penghinaan menjadi kehormatan. Dan penyesalan menjadi pelajaran seumur hidup.